Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Bitplan Slicing dalam pengolahan citra digital yang beranggotakan Andika Nurizky Turbiansa Bansa, Ramil Fajar Prasetyo, dan Rifki Fernanda. Apa itu sih Bitplan Slicing? Bitplan slicing itu sendiri adalah teknik pemisahan citra menjadi beberapa bidang bit. Setiap bidang bit merepresentasikan kontribusi bit tertentu terhadap nilai piksel. Bitplan slicing digunakan dalam analisis, kompresi, dan steganografi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bitplan slicing, selanjutnya kita memahami konsep dasarnya. Konsep dasar bitplan slicing itu sendiri terdapat tiga, yaitu citra 8 bit memiliki piksel bernilai 0 sampai 255. Setiap piksel direpresentasikan dalam bentuk biner. Contohnya saja 150 sama dengan 1001 0110. Teknik ini mengekstrak setiap bit dari representasi biner tersebut menjadi bidang bit terpisah. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dan kegunaan bitplan slicing? Tujuan dan kegunaannya itu sendiri itu ada 4. Yang pertama, visualisasi kontribusi bit. Yang kedua, kompresi citra. Yang ketiga, analisis citra. Dan keempat, steganografi. Visualisasi kontribusi bit itu sendiri memahami peran setiap bit. Kompresi citra menghilangkan bit yang kurang signifikan untuk mengurangi ukuran citra. Analisis citra itu untuk menyoroti pola atau struktur yang tersembunyi, dan steganografi itu menyisipkan informasi dalam bit yang tidak signifikan. Di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan bitplan switching. Di sini kita lanjutkan untuk langkah-langkah bitplan switching. Yang pertama itu ada representasi biner, yaitu kita mengubah nilai piksel, mengonversikan nilai piksel menjadi nilai biner dalam bentuk biner. Setelah itu kita pisahkan masing-masing bit itu menjadi bidang tersendiri. Setelah itu kita tampilkan bidang bit itu sebagai citra biner yang telah kita analisis. Untuk selanjutnya, contoh sederhana di sini kami mengambil contoh piksel dengan nilai 150. Setelah itu nilai piksel ini kita ubah dalam bentuk biner, yaitu 100101110. Setelah itu untuk nilai biner ini kita kelompokkan bidang bit, yaitu bit 0. Bit 0 itu dimulai dari belakang, bit 0 sampai bit 7 ada 0 1 1 0 1 0 0 1, ataupun kita bisa mengubah nilai ini menjadi yang lain, misal 100 ataupun berapa. Nanti tinggal kita carikan untuk dalam biner, kita ubah, setelah itu kita kelompokkan. Untuk selanjutnya, implementasi pada perangkat lunak. Di sini kami menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk kita praktek. Ya mungkin ada beberapa kode yang penting untuk kita dapat mengambil citra yang akan ditampilkan, kita konversikan citra tersebut, terus kita ubah menjadi gray ataupun yang lain. Ya, nanti akan disampaikan oleh teman saya. Di sini kita akan menjelaskan dan menampilkan serta menjalankan bagaimana bitplan slicing itu bisa digunakan. Nah, mungkin bisa langsung saja untuk ke bagian kodenya di sini. Nah, di sini sudah tertera ada kode bitplan slicing tuh di bagian namanya. Nah, kodenya seperti ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih ini gunanya kode ini tuh seperti apa, seperti itu. Nah, jadi untuk di bagian CLC sendiri itu bagian membersihkan command window dari output sebelumnya. Misal sebelumnya itu ada baris yang enggak beraturan, itu di CLC supaya menjadi beraturan. Nah, lalu itu kan ada yang warna hijau membaca citra grayscale. Nah, jadi di situ di bagian
imret dalam kurung _JPG itu nama file fotoku yang di situ. Nah, itu gunanya itu untuk membaca citra dari file _JPG, atau mungkin punya teman-teman yang lain bisa diganti nama atau pakai nama file lain kayak punya saya ini. Nah, dan juga untuk menyimpannya itu dalam variabel img atau image. Nah, untuk selanjutnya di bagian konversi ini, di bagian konversi ke grayscale jika citra berwarna. Nah, untuk if size img 3 sama dengan 3 itu untuk mengecek apakah benar citra ini atau file Baturaden ini itu memiliki 3 channel warna, yaitu RGB, red, green, dan blue. Nah, untuk di bagian img RGB 2 ke img itu jika itu memang benar bahwa file atau citra itu mempunyai 3 warna, maka warna itu akan dikonversikan menjadi grayscale atau menjadi seperti hanya hitam dan putih. Nah, untuk di bagian ini resist citra jika diperlukan. Nah, untuk di bagian img resist dalam kurung img 128 kurung tutup itu untuk mengubah ukuran dari citra itu 108 atau 128 dikali 128, atau jika tidak ingin menggunakan ukuran itu dan hanya ukuran sesuai yang ada, itu bisa dihapus 128-nya. Dan selanjutnya untuk menentukan ukuran citra, sini kan ada rows, calls sama dengan size img. Nah, untuk di bagian size img ini untuk mengambil ukuran citra dalam baris itu rows ya, dan di bagian columns itu calls singkatnya. Karena di sini kan citranya sudah diubah menjadi grayscale tadi ya, hitam putih itu di bagian img RGB 2 kali img. Nah, lalu hasil size-nya itu hanya memiliki dua dimensi saja, yaitu height dan width. Lalu selanjutnya untuk menampilkan citra asli. Nah, di bagian figur titik koma ini itu untuk menampilkan halaman baru, tab baru, untuk tab yang menampilkan hasil dari bitplane slicing itu nantinya. Lalu di bagian subplot 3,3,1 itu untuk menyiapkan tampilan 3x3. Jadi tampilan 3x3 itu kanan 3 ke bawah 3 itu untuk subplot gambar. Jadi nanti itu 3x3 itu ada citra aslinya di posisi pertama, nanti di posisi pertama di pojok kiri nanti ada di hasilnya. Lalu untuk memisahkan setiap bitplane, jadi 4 bit sama dengan 0/7. Nah, situ 4 bit 0/7 itu untuk mengulas proses untuk 8 bit. Jadi ada 0/7 itu 0 itu terhitung dari 1, jadi 0 itu 1 dan 7 itu berarti kan 8, 0 1 1 2 2 3 dan seterusnya sampai 7 itu 8. Lalu untuk di bagian ekstraksi bitplane ke bit dengan operasi bitwise. Nah, di bagian bitplane sama dengan bitjet img bit plus 1 dikali 255 untuk mengkonversi ke 0 untuk ditampilkan. Jadi di bagian bitjet img bit plus 1 itu untuk mengambil nilai bit yang pertama berarti 0 ke bit plus 1, jadi ke bit selanjutnya itu 1 ya, satunya itu terhitung 2. Nah, itu jadi bit 0 itu, atau yang dimaksud atau bisa diartikan lain dalam bahasa Inggrisnya dengan least significant bit, itu untuk menyimpan detail halusnya, bagian noise-nya. Berarti nanti bagian detail halusnya itu seperti warna paling halus. Nah, untuk di bagian bit yang ketujuh itu atau most significant bit untuk menyimpan informasi utama citranya. Berarti citranya nanti itu sesuai, maksudnya seperti citra aslinya loh, disimpan di situ. Nah,
Lalu selanjutnya untuk menampilkan bit plan-nya. Nah, oh ya, sebelum menampilkan bit plan-nya, kenapa ya? Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dikalikan 255? Nah, karena 255 itu hasilnya adalah hasil dari budgetnya. Itu hasilnya nanti setelah dikalikan ya, maksudnya setelah dikalikan 255 itu nanti hasilnya cuma ada 0 atau 1, yang dimana 0 itu ada nilai warna hitam dan 1 itu adalah 255 atau nilai warna putih. Lalu untuk menampilkan bit plan-nya, subplot 3,3 bit plus 2. Nah, untuk di sini gunanya itu untuk menampilkan setiap bit plan dalam grid 3x3. Jadi itu nanti tampilan bit plan-nya itu akan dalam 3x3 seperti tadi di atas. Nah, dan untuk tampilan bit plan-nya itu dimulai dari posisi kedua setelah citra aslinya. Jadi di bagian citra aslinya itu kan yang pertama di pojok kiri nanti hasilnya, lalu nah di yang kedua itu mulai bit plan-nya dari hasil pengonversiannya. Jadi bit plan-nya itu di posisi setelah citra aslinya. Nah, lalu untuk IM-show bit plan-nya itu untuk menampilkan hasil ekstraksi bit plan dalam format binner. Nah, dalam format binner nanti bagian title bit plan numster str bit fontsize 10. Nah, untuk memberikan judul sesuai bit yang ditampilkan. Start. Nah, kemudian judul yang sesuai itu font size-nya itu ukurannya 10 ya. Ukurannya judulnya itu bitnya itu 10. Nah, dan str bit itu untuk mengubah angka menjadi string. Kenapa angka itu diubah menjadi string? Karena agar bisa digunakan dalam title. Jadi titelnya itu hanya bisa menggunakan string. Nah, lalu di sini entry itu ada tambahkan judul utama seperti SG title bit plan slicing pada citra grayscale. Nah, untuk fungsi SG title itu untuk menambahkan judul utama pada keseluruhan subplot. Jadi seperti misal kita kita seperti membuat analisis, itu kan pertamanya ada judulnya. Nah, itu di bagian SG title-nya. Lalu yang selanjutnya seperti pendahuluan atau lainnya itu seperti tadi di bagian subplotnya itu. Nah, mungkin langsung saja kita jalankan untuk mengetahui hasilnya seperti apa. Sebentar. Nah, saya besarkan saja biar mudah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini kan di bagian tadi itu bit plan sing pada citra grayscale itu di bagian SG title-nya. Nah, ini citra aslinya itu di posisi pertama, sedangkan tadi itu hasil dari pengonversiannya yang diubah menjadi bit plan itu mulai dari 0 atau di posisi kedua setelah citra asli, seperti itu. Nah, mungkin cukup seperti itu saja, dan kesimpulan dari pengajaran ini itu mungkin ada sedikit kesimpulannya teman-teman seperti ini. Misal kesimpulannya bit plan pada bit plan slicing itu biasanya itu digunakan untuk menganalisis kontribusi setiap bit dalam membentuk citra grayscale, dan biasanya tuh menggunakan atau dijadikan grayscale hitam putih. Ada juga yang tidak menggunakan grayscale atau masih berwarna, itu bisa, cuman lebih umumnya itu kebanyakan dijadikan grayscale atau hitam putih. Lalu dan bit yang tinggi atau yang ini di bagian 6 dan 7 itu menyimpan bentuk utama gambar. Jadi itu kan persis kan tuh hampir sama dari citra aslinya nomor 6 dan nomor 7. Untuk di bagian bit rendah 0 sampai 2 itu untuk menyimpan data kecil atau noise-nya seperti titik banyak. Terus nah, bitnya itu penting untuk kompresi dan enkripsi gambar. Nah, semisal menghapus bit yang tidak signifikan. Kenapa bitnya itu perlu dihapus? Karena untuk bisa memperkecil ukuran filenya agar tidak terlalu besar atau banyak. Nah, mungkin cukup
sekian dari penjelasan tentang bitplane slicing, dan apabila ada yang masih dibingungkan mungkin bisa mengulang video ini atau bisa mencari channel yang lainnya yang lebih kompleks. Ini hanya sekedar penerapan. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.